Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fira Amalia Randa akan menjelaskan materi pertama pertemuan kuliahan mikro sampai akhir pertemuan. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Nah, permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta suatu harga dalam waktu tertentu. Nah, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, hukum permintaan itu apabila semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang-barang tersebut yang diminta atau sebaliknya. Yang kedua, elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Ada 3 variabel yang mempengaruhi itu, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Pengertian elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Terus fungsi produksi. Sebelumnya produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Nah, produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Selanjutnya, materi pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Nah, pasar monopolistik ini adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat beberapa aspek. Contoh lain tuh untuk sepatu olahraga, terus Reebok, Adidas, Fila, dan Nike sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Namun masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan berbeda-beda. Seperti itu. Pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis. Nah, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Contohnya tuh kayak PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, terus PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Perusahaan Daerah Air Minum, Badan Urusan Logistik. Nah, penyebab terjadinya pasar monopoli yaitu mendapat hak istimewa dari pemerintah, misalnya hak paten gitu, adanya lisensi, pemberian izin kepada perusahaan tertentu yang tunjuk, terus penguasaan bahan mentah atau memiliki sumber daya yang unik dan tidak dimiliki produsen lain. Mungkin itu yang dapat Vira simpulkan dari materi awal sampai materi akhir. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.